petir di siang bolong. Begitulah yang dirasakan oleh banyak pihak saat mengetahui rahasia di balik topeng seorang Pratiwi Novianti. Bagaimana tidak, sosok yang selalu menebar kebaikan ternyata berbanding terbalik dengan sikap terhadap para orang-orang terdekatnya. Kesaksian mengejutkan pun hadir dari bendahara yayasan tempat Novi sempat menjadi ketua. Poppy yang mengaku mendapat perlakuan sangat tidak menyenangkan. Seperti diketahui, wanita yang akrab disapa Ibu Peri itu sempat berkonflik dengan Gary Julian terkait pengalihan donasi Agus Salim. Poppy sebagai orang yang bertanggung jawab di bagian keuangan yayasan saat itu hanya menjalankan perintah Novi mengirimkan donasi kepada Gary yang berangkat ke NTT bersama Denny Sumargo. Namun hal itu ternyata berujung pahit. Novi kabarnya sempat menahan uang lantaran Gary tidak berkoordinasi dengannya sebagai pendiri yayasan. Di tengah konflik itulah Poppy ikut terseret, bahkan mendapat ultimatum dari Novi akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik. Jadi ini Ibu RA Mustika atau biasa dipanggil Ibu Poppy ya Bu ya? Saya kan mengikuti beritanya kan dari media ya, ke podcastnya Bang Densu, kemudian saya juga kadang-kadang WA Mas Geri kapan berangkat, terus Bang Densu udah sampai NTT, udah sampai Labuan Bajo. Saya juga tahu karena kita ada grup donasi waktu itu. Oh, ada ya? Nah, ada grup donasi. Nah, saya tahu di situ Bang Densu sudah berangkat bersama timnya, pas segala macam. Ya saya berpikir ya sudah, semuanya sudah clear. Saya hanya menjalankan tugas mengirimkan donasi yang ada di rekening yayasan, karena waktu itu masih saya satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan rekening yayasan gitu. Jadi ya saya transfer karena Mas Geri, permintaan Mas Geri, Bu, besok kita mau belanja, tolong bisa ditransfer nggak hari ini. Dan saya juga baru tahu bahwa satu hari itu ternyata ada limitnya 500 juta per hari. Saya juga baru tahu karena tadinya saya mau transfer semuanya di hari yang sama, ternyata limit ya 500 juta gitu. Jadi saya bilang Mas Geri, Mas nanti malaman tunggu habis jam 12 atau besok pagi ya Mas, saya transfer sisanya, saya bilang gitu. Tapi nanti saya tetap minta izin dulu sama UNP, maunya bagaimana, saya bilang gitu. Akhirnya UNP menyetujui, ya sudah silahkan. Saya sempat bertanya, jadi gimana sisanya, bagaimana ini gitu kan masih 500 yang saya kirim, masih ada sekitar 700-an atau 800-an. Sisanya bagaimana ini, gimana jadi dikirimnya atau enggak, saya tanya gitu. Terus beliau menjawab bahwa silahkan. Jadi dengan dengan WA beliau saya komunikasi ke Mas Geri, Mas ini sudah boleh ditransferkan lagi, berarti besok saya keluarkan semuanya ya. Saya bilang udah, akhirnya saya keluarkan semuanya. Ini di sini sekaligus minta maaf ya ke bendahara, jadi tersangkut sangat jauh gitu ya Bu Poppy ya. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Pasca kejadian tersebut, Poppy mengaku dirinya kerap kali mendapat banyak tekanan dari Novi, berimbas pada kondisi kesehatannya yang menurun, bahkan kini harus duduk di kursi roda. Poppy bahkan sempat merasakan amarah Novi lantaran ia memberikan mutasi rekening kepada Gary yang tengah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan penggelapan dana yayasan. Rasa kecewa pun berkecamuk di hati Poppy yang merasa tidak dihargai oleh sikap Novi terhadapnya. Kenapa kan ya saya kan nggak tahu ya itu namanya diancam atau tidak, tapi ada kata-kata bahwa siap-siap akan ada laporan polisi gitu, akan ada laporan polisi, siap-siap gitu. Karena kesalahan saya memberikan mutasi rekening saya pribadi, ke Mas Geri untuk urusan audit. Loh kan itu punya ibu sendiri.
makanya saya Oh, bingung. makanya itu yang bikin ibu bingung. Makanya itu. Lalu untuk masalah pribadinya apa? Ini kan masalah hukum sudah saya jelaskan kan. Kenapa sih bisa sampai mau melaporkan gitu loh? Apa ada ribut apa gitu? Ya sejak apa NTT itu ada sih apa kayak dia marah-marah gitu ya. Oh, marah-marah. Saya ini kan udah nggak muda, saya ini kan udah di atas 50 lah. Ya istilahnya mungkin sama ibunya dia mungkin beda setahun 2 tahun. Oh iya. Tapi kok kayaknya nggak ngertiin banget gitu. Oh, Saya terus ngata-ngatainnya. Oke. Seharusnya mantan ketua yayasan ini lebih muda umurnya, harusnya dengan bahasa yang lebih sopan. Ya, tapi mungkin namanya orang marah ya. Iya. Namanya orang marah mungkin ya mungkin lepas kontrol tapi ya seperti itu. Tapi lepas kontrolnya seorang orang yang lebih muda harusnya nggak boleh sampai berlebihan. Menurut ibu seperti itu. Oke. Lalu apalagi Bu kira-kira yang mau disampaikan? Ya saya sih sudah bekerja dengan baik dan istilahnya apa ya, mengorbankan waktu semuanya pokoknya, tapi kok sepertinya kok masih ada aja yang kurang gitu. Kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya, yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, enggak, kita memang lurus aja karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan Berarti semuanya atas perintah Ibu NP tersebut. Meski kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja, bahkan kemana-mana harus dibantu mendorong kursi roda, namun Poppy menguatkan segenap hatinya untuk memperjuangkan keadilan. Bersama tim kuasa hukumnya, ia melaporkan Novi ke pihak berwajib atas dugaan penggelapan dana yayasan saat masih menjabat sebagai ketua. Ia juga menyayangkan sikap Novi yang kerap kali berseteru dengan pihak-pihak yang padahal telah berbuat baik, bahkan membantu dirinya dalam banyak hal. Ya nama saya masih tercantum di yayasan. Masih saat ini masih Sampai saat ini masih. Kalau nggak salah ya, karena saya nggak bisa ngecek. masih. Setahu saya sih masih. Ya. Masih dari Dirjen Abu masih. ancaman itu ibu dapatkan pada saat apa? Pada saat beliau mengetahui bahwa saya memberikan mutasi rekening ke Pak Giri. Bulan apa Bu tepatnya? Bulan ini, apa ya? bulan Februari. Bulan Februari ini ya. Baru-baru ini. ya. Ibu langsung berani untuk melaporkan untuk sama kuasa hukum atau seperti apa sebenarnya kalau itu? Ya saya langsung melaporkan ke Mas Giri, Mas ini saya kok di WA kayak gini ya. Saya langsung konsultasi sama Mas Giri karena kan yang minta mutasi rekening kan Mas Giri. Salah saya di mana ya Mas? Saya bilang gitu kan itu mutasi rekening itu kan pribadi saya ya. Maksudnya saya tidak memberikan mutasi orang lain. Itu kan mutasi rekening Mutasi saya sendiri ya. sendiri, ya. Berarti itu kan punya saya sendiri. Maksudnya Berarti untuk lewat WA ya Bu ya? ya, maksudnya untuk membuktikan gitu, untuk membuktikan bahwa saya tidak terlibat gitu. Saya hanya istilahnya numpang lewat untuk apa, mengeluarkan uang yayasan, kemudian saya transfer lagi langsung ke saudara Yang dituju itu. Dari dulu sistemnya begitu sih, jadi gimana ya, saya nggak tahu memanfaatkan atau tidak. Kalau yang ibu rasakan gimana? Ya saya sih bekerja ya, saya nggak punya pikiran seperti itu, jadi saya pikir dari dulu begitu ya sudah, saya melaksanakan sesuai dengan yang Karena ibu dulunya nggak paham seperti hukum itu. juga. Betul. Ibu disuruh yang ikut dan saya aja. berani untuk apa istilahnya, kalau ada apa-apa saya berani untuk membuktikan gitu bahwa saya tidak ikut terlibat, saya hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas, dan semuanya yang ibu lakukan atas perintah siapa Bu? Harus benar itu ente. Atas perintah ibu ya. Terkait polemik pengalihan donasi Agus Salim ke NTT,
Gary Julian juga mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa sebenarnya dirinya dan sejumlah pihak di antaranya donatur Denny Sumargo bahkan Novi sendiri sudah menyetujui hal tersebut. Namun entah mengapa saat mereka sudah bergerak terjadi indikasi bahwa mantan ketua yayasan merubah pendirian. Gary juga mengingatkan perkataan Novi bahwa ia tidak sudi 1 sen pun uang donasi diserahkan kepada si buta alias Agus. Dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan seperti itu. Oh, gitu. itu yang menjadi Pada saat pokoknya. poin itu. Oke, sudah dikerjakan dengan baik namun responnya tidak baik. Responnya tidak baik. Justru Oke. cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam. Itu kan ya kurang baik lah gitu ya. Bahwa yang dilakukan Ibu Bendahara itu sesuai dengan porsinya gitu kan. Menurut Pak Giri seperti itu. Menurut saya seperti itu karena apa-apa yang memang sudah dilakukan termasuk SOP yayasan itu juga sudah saya komunikasikan sebelum berangkat ya Bu ya. Bagaimana sih mekanismenya gitu kan. Dan terbukti saat diaudit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang bahkan sejak berdiri itu polanya seperti itu. Duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Oh, gitu. Itu jadi bukan satu hal yang baru memang. Oh, gitu sudah kan. lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan ketika itu kenapa pada hari itu bendahara melakukan seperti itu dijadikan masalah. Gitu. Nah, itu yang menjadi poin. Dan yang kedua gini. Kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan. Semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT gitu karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu maaf ini bahasa beliau ya saya quote and quote ya tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta gitu dan yang akhirnya kita ya sudah terus maunya apa bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan ini ada tawaran dari FA beliau mau kalau uang ini dibagi 2, 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam semua kita pikirin, oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ingin berobat siapa yang mau bayar dan akhirnya di situ Bang Densu ambil inisiatif ya sudahlah kalau memang misalkan Agus mau berobat Bang Densu yang cover sejak saat itulah kita langsung bergulir ganti ketua langsung berjalan dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan disitulah kita bingung dan disitulah semua awal masalahnya kan dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Pasca pecah kongsi dengan Gary, Novi pun melayangkan tudingan terkait adanya dugaan penyelewengan dana yayasan. Namun pengakuan mengejutkan hadir dari Arbi, mantan karyawan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ia mengaku tanda tangannya dicatut oleh Novi dalam sebuah surat yang menyatakan adanya penyelewengan dana donasi oleh Gary. Padahal saat polemik terjadi, Arbi posisinya sudah bukan lagi menjadi bagian tim Novi dan tidak mengetahui perihal dana donasi. Karena saya itu kan sudah keluar dari yayasan itu dari Juni 2024 gitu kan. Terus tiba-tiba di bulan apa ya kemarin tuh ya? Di bulan Januari lah. Di bulan Januari tiba-tiba Mas Gary itu marah-marah ke saya. Nanya bukan marah sih, dia mau klarifikasi ke saya cuman agak kenceng gitu loh. Jadi kayak Bi, ini apa? Lo bikin surat ini yang bikin lo apa? Dia gitu kan. Lo ini yang bikin lo gitu kan.
Nah saya kan kaget ya, maksudnya saya nggak merasa bikin surat itu, terus saya nggak merasa juga tahu soal isi dari surat itu ya, maksudnya nggak merasa tahu dari, bukan nggak merasa, saya memang nggak tahu isi surat itu, maksud dari surat itu, terus tujuan surat itu buat apa gitu, saya nggak tahu. Tapi di situ ada tanda tangan saya gitu loh. Nah makanya saya ngomong sama Mas Gary, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu soal surat ini, saya nggak tahu soal masalah mereka. Terus uang yayasan kemana saya juga nggak tahu gitu ya kok ya. Iya. Makanya ya saya jujur ngerasa takut gitu loh pada saat Mas Gary tuh ngomong, saya takut tuh karena dia mau sama saya, mau melaporkan saya ke polisi gitu, mau mengajak saya, lo kalau memang punya statement kayak gitu ya lo buktiin gitu. Nah saya kan nggak punya data apa-apa, orang saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya. Saya udah keluar, saya nggak tahu ini. Ya, intinya pokoknya saya nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Isinya itu ada 7 poin ya, kalau nggak salah ada 7 atau 6 poin yang intinya adalah saya mengetahui ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh Gary. Itu intinya ya, ada penyelewengan yang dilakukan oleh Gary, uang donasi sebesar 1,3 M. Seperti itu. Nah, Terkait surat dengan Mas Arbi gitu kan, Mas Arbi saya bilang saya juga lumayan kencang gitu tanyanya gitu ya. Awalnya ya, karena ada miskom ya. Iya gitu, karena memang di situ kan surat dari badan pengawas kepada saya sebagai ketua. Di situ badan pengawas itu ada 3 orang. Ada Arbi Genadi, ada Dodo, ada Fajar. Ini 2 pihak saya tanyakan, satu ngambang, satu bilang tidak tahu. Bener ya, tapi ya jawabannya ini Betul. firm ya, bisa Firm. dipertanggungjawabkan ya. Ini Bisa. secara hukum juga ya. bisa. Berarti memang tidak tanda tangan loh. Iya, sedangkan surat itu dikirimkan kepada saya oleh kuasa hukumnya IBNP melalui PDF, Japri dan di preskon depan media. Oh itu. Gitu. Dasarnya Pak Arbi ini Ya. sampai melihat ada kok ada tanda tangan saya di situ. Ya. Saya nggak tanda tangan surat itu sama sekali. Ya, Gitu, menurut baik. pengakuannya seperti itu. Makanya saya bilang ya sudah, kalau memang tidak merasa Diuji saja. apa ya kan, apa tindakannya Betul, gitu kan. betul. Kalau tidak akan kita proses kan gitu. Betul. Lebih baik Anda yang proses kan. gitu. Betul. Biar kita uji dengan kita laporkan. Begitu. Sebagai sosok yang sudah lama mengenal Novi, Arbi mengaku sangat kecewa dirinya ikut terseret dalam polemik yang bahkan ia sama sekali tidak mengetahui duduk perkaranya. Hingga akhirnya ia memilih untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan Novi beriringan dengan kasus dugaan penyelewengan dana. Kuasa hukum Arbi pun menegaskan bahwa mereka memiliki sejumlah bukti yang sangat krusial untuk menjerat Novi. Ya saya menyayangkan aja sih, maksudnya kenapa harus sampai menggunakan nama saya untuk hal-hal yang justru nanti bakalan membahayakan saya gitu loh. Cabut gitu ya maksudnya. Iya, jadi saya secara tidak langsung ya saya kecatut gitu, padahal saya udah nggak di situ gitu. Lalu saya menyayangkan itu sih, karena kan efek dari itu saya bisa kena masalah hukum yang fatal mungkin ya. Ya saya nggak tahu dia punya data atau enggak, saya juga nggak tahu. Even dia punya data pun kan itu bukan dari saya gitu. Nah, saya takutnya dengan Mas Gary mensomasi saya seperti itu, ya saya ngerasa takut, makanya saya meminta tolong Coach Joseph untuk membantu saya biar ke depannya ya nggak ada penggunaan nama saya untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu Iya. sih, Jack, ya. Untuk apa sih Bang kalau abang tahu mungkin yang abang tahu Jujur saya pencatutan nama itu. Nah ini makanya mau kita gali nih, ya kok ya. Tujuannya untuk betul. apa sih gitu loh? Tujuan untuk Kenapa apa? harus saya dicatut? Saya ini kan orang, walaupun nama saya masih dia, tapi kan saya udah nggak aktif gitu loh. Iya. Ya kok ya, maksudnya Iya. buat apa gitu maksudnya? Kita belum tahu sih. Waktu saya masih bergabung, itu saya belum tahu saya ini sebenarnya karyawan yayasan atau karyawannya manajemen YouTube. Seperti itu ya. Jadi asumsi saya kalau saya keluar yayasan, keluar dari manajemen. Kalau saya keluar dari manajemen YouTube, jadi asumsi saya kalau saya keluar dari manajemen YouTube, ya saya keluar dari yayasan karena saya sudah tidak aktif di yayasan gitu loh. Ya saya santai-santai aja sih sebenarnya. Makanya kaget aja gitu kok. Iya. Tiba-tiba. Abang sendiri pun bukan 100% kerja di yayasan ya, tapi nama abang dipakai untuk diduga menyerang
Jadi iya sebenarnya Iya. diduga menyang juga itu sebenarnya bukan dugaan ya, orang kata-katanya kok udah ada tuh kata. Sudah pernah belum? Jadi saya itu udah lost kontak sebenarnya sama beliau. Setelah saya keluar itu udah lost kontak, sama saya nggak ada kontak sama sekali. Jadi hubungannya udah kurang baik ya, dalam artian Ya kan udah udah. nggak kontak sama sekali. Ya karena udah nggak kerja, Karena saya udah udah. fokus ke tempat lain. Iya. Itu aja, sebatas itu aja sih. Tapi nggak sempat somasi dulu dong berarti sebelum melaporkan. Nggak ada mau somasi dulu atau gimana? Somasi dulu ya apa sih namanya, karena ini bebarengan sudah biar lebih cepat terang soalnya jadinya. Kalau misalkan nanti yang terkait mau ada yang menurut klarifikasikan, permohonan maaf atau apa, kita terbuka ya pasti ya, pasti kita terbuka Tapi buat laporan dulu. begitu. Itu keputusan dari klien saya. Pastinya semuanya harus langkah hukum yang secara konstitusional ya. Jadi saya selalu menyarankan kepada klien saya agar semuanya dibuktikan secara hukum dan ada laporan pastinya, dan laporan tersebut pastinya dengan bukti-bukti yang ada begitu loh. Jadi setelah itu nanti dalam tahap penyelidikan dan penyidikan nanti bisa terlihat gitu loh. Ini arahnya kemana, dan yang penting haknya dari klien saya terpenuhi gitu aja. Pasal yang ini ya apa namanya, pemalsuan surat ya, 263 KUHP ayat 1 gitu. Main-main ya, itu juga bukan hanya nama yang dipakai, tapi tanda tangan juga. Tanda tangan, betul, iya. Benar tuh, tanda tangan dipakai. Betul, tanda tangannya di sini ada satu surat yang menerangkan ada tanda tangan dari klien saya, dan sudah dikonfirmasi oleh klien saya tidak ditandatangani untuk surat ini. Dan abang sendiri nggak Ya, tak hanya berkonflik dengan pihak Agus Salim, Novi pun kini harus berhadapan dengan pihak-pihak yang sebelumnya merupakan orang-orang terdekatnya. Gary Julian sebagai salah satu pihak yang mengaku dikecewakan, kini memilih untuk melawan balik. Ia pun akhirnya menempuh jalur hukum dan siap membuktikan bahwa semua yang ditudingkan Novi adalah kebohongan belaka. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Oh. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Untuk apa saya juga nggak tahu. Maka dari itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, Betul. akan saya buktikan gitu Betul. kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar, termasuk saya dituduh gelapkan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu untuk payment dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu, dan kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji ya silakan aja, lempeng kita. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Curbang ada uang 35 juta ya. Nah 35 juta ya memang betul saya ngambil promo Bang Densu sama Bung Dus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke Bu NP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada juga Om Brian, dia terima duitnya. Nah, terus sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang Kecewa jadinya. Kecewa dong, karena gini, yang punya nama baik itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik. Betul. Ya kan, kita Betul. juga punya keluarga. Betul. Dan yang paling penting kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu. Oh, Maka dari oke. itu kita buktikan, Iya. kita uji sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa terkait tuduhan kepada klien saya, saudara Gary Julian. Yang pertama adalah tuduhan di publik terkait penerimaan uang 100 juta. Itu kita punya bukti bahwa uang itu memang kita gunakan untuk proses audit internal maupun eksternal yang selama ini dari yayasan berdiri itu belum pernah dilakukan. Dari proses audit hasil sementara bahwa kita menemukan ada beberapa aliran dana yang patut kita uji ke pihak yang berwajib. Makanya kemudian saya memberikan advice kepada saudara klien saya, saudara Gary, untuk dibuatkan laporan di Polda Metro Jaya. Hari ini kita sudah proses pemeriksaan. Laporan sudah diterima pada tanggal 3 Februari kemarin. Itu pertama. Untuk yang kedua juga ada tuduhan kepada klien saya bahwa terkait dana sekitar 90-100 juta yang masuk ke rekening yayasan dengan keterangan donasi Agus,
Memang saudara Agus diberikan sebesar, setelah saya tanya kepada ketua dan bendahara, sebesar 23 juta ya, sekitar 23 juta yang memang saya tanya lagi kemudian kepada ketua dan bendahara, sisanya digunakan untuk dana operasional yayasan. Lebih lanjut, Gary juga mengungkapkan berbagai kejanggalan termasuk dalam polemik pengalihan dana donasi Agus ke masyarakat NTT. Menurut Gary, pihak kuasa hukum Novi sempat meminta bagian yang menyatakan persetujuan mereka untuk diedit dari podcast Denny Sumargo. Bahkan, pria yang akrab disapa Densu itu sempat memperingatkan Gary untuk berhati-hati dengan berbagai serangan yang mungkin akan dilakukan pihak Novi. Ternyata hal itu benar-benar terjadi dan kini Gary siap berjuang mati-matian untuk mendapatkan keadilan dan juga mempertahankan nama baiknya. Ya, saya nggak mengerti konotasinya seperti apa gitu kan, tapi beliau menyatakan tidak ingin uang ini kembali ke si, dalam tanda kutip, si kita, tapi ingin uang ini keluar. Maka dari itu saya bolak-balik, saya koordinasikan semua tim hukumnya, tim hukum yang di Komalnya, begitupun juga tim hukum donatur, Bang Densu sebagai penyelenggara. Itu saya koordinasikan, Ibu NP maunya seperti ini, bagaimana, minta solusi gitu kan. Dan pada saat itu solusi yang paling menarik dan paling baik adalah dari Bang Densu. Ketika memang ada tuntutan ataupun apapun itu dari AS, Bang Densu akan ganti. Nah, ketika itulah kita semua langsung bergerak, semua kita berangkat gitu. Kalau belum ada itu uang makan masih ketahan-tahan terus gitu. Tapi dalam SOP uang itu masuk donasi ke NTT, Novi itu ikut terlibat nggak dan merestui ya? Ya pasti merestui, bahkan Ibu NP dan kuasa hukumnya itu ada tanda tangan setuju di Town House Bang Densu sebelum tahun baru. Dan di situ PH donatur juga tanda tangan, ada Pak Pablo dan Pak Dodi di situ gitu. Dan ada tim hukumnya Bu NP juga dan direktur Setara itu juga ada di situ menyaksikan gitu kan. Dan ada Bang Densu, istrinya Bang Densu, segala macam, ramai kita di situ, kita sepakati. Dan mungkin yang jadi aneh juga, di situ udah kita sepakati, setuju, tanda tangan semua. Besoknya kita podcast yang di Curbang tanggal 2 Januari tayang, kalau nggak salah tayangnya tanggal 3. Nah, dalam proses podcast itu pun juga saya mendapati hal-hal yang agak aneh. Kenapa? Karena dari editornya Bang Densu sempat menanyakan ke saya, Mas, ada part yang ingin dipotong, ya kan, request dari PH-nya Ibu NP. Part yang mana? Saya bilang part yang NP menyatakan setuju uang dilarikan ke NTT. Nah, di situ saya tadinya nggak mikir macam-macam gitu kan. Cuma saya bilang kalau itu tanya abang aja, tanya Bang Densu aja apakah mau dipotong atau tidak gitu, karena setahu saya itu sudah setuju semua. Dan kejadian saya dan Bang Densu sudah di Labuan Bajo, duit mau ditahan. Di situ saya teringat, oh ini maksudnya begitu, kita sudah sedemikian rupa bantu dia, kita juga mau dicelakain di sana, kan seperti itu kurang lebih. Bahkan setelah selesai penyaluran donasi saya lakukan, Bang Densu juga sempat bilang kan, hati-hati ya, ntar habis dari sini kamu diserang-serang. Betul aja, saya dituduh gelapin, saya dituduh ngambil 35 juta, saya dituduh ini segala macam gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya hadapin aja semua. Dan apa yang saya temukan akan saya uji juga.